Halo semua, jumpa lagi dengan Broskalova Story Film, yang mana di segmen drama kali ini saya akan membahas sebuah film survival bertema lautan yang menurut saya cukup menegangkan dan mengharukan. Sebuah film survival yang rilis di tahun 2013 berjudul All Is Lost, yang mana menceritakan seorang parubaya yang tengah berlayar seorang diri, namun kesialan menimpanya hingga membuat dirinya terjebak di tengah lautan. Lantas bagaimanakah cara bertahan hidupnya? Tanpa berlama-lama, dan inilah alur cerita film All Is Lost. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang kakek yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mendengar air laut yang masuk ke dalam kapalnya. Dan ternyata penyebabnya adalah kontainer yang menabrak kapalnya sehingga membuat dinding kapal menjadi bocor. Namun di sini tidak diketahui pasti asal kontainer tersebut bisa sampai ke situ. Usut punya usut, kakek ini adalah seorang pelaut yang sedang berlayar seorang diri di perairan Samudra Hindia berjarak 918 km dari daratan Sumatera. Kemudian si kakek berusaha melepas kontainer itu dengan menggunakan sebuah tongkat, namun ia tak berhasil. Sehingga si kakek mengikat tali jangkar pada kontainer dan melemparkan jangkarnya ke laut berharap kontainer itu bisa lepas karena tertarik oleh jangkar tersebut. Lalu si kakek mengemudikan kapalnya dengan berlawanan arah, dan pada akhirnya benar saja kontainer itu berhasil lepas dari kapalnya. Kemudian si kakek masuk ke ruangan kapalnya yang mana sudah tergenang oleh air. Lalu si kakek coba menyalakan listrik dan juga navigasi di dalam kapalnya yang ternyata sudah koslet. Sehingga karena hal itu ia pun menyadari bahwa radio komunikasinya juga sudah pasti error karena terendam air laut juga. Kemudian si kakek mengambil sebuah kotak yang di dalamnya berisi lem kayu, yang mana ia akan gunakan untuk menambal dinding kapalnya yang bocor. Ia juga membuat alat pompa manual dari potongan kayu guna mengeluarkan air laut yang menggenangi kapalnya. Di sore hari si kakek terlihat sedang makan makanan kaleng dan memandangi keadaan sekitar dengan tatapan kosong. Sampai pada akhirnya malam pun tiba. Si kakek beristirahat di atas ayunan yang tepat di bawahnya tergenang air laut. Di hari kedua, si kakek masih berusaha menambal dinding kapalnya yang bocor dan juga memompa air laut agar keluar dari kapalnya. Di sore hari, si kakek kembali makan makanan kaleng untuk mengisi perutnya. Si kakek kemudian mengemudikan kapalnya berlayar tanpa arah tujuan karena navigasi dan radionya sudah tak berfungsi. Sehingga dia pun berlayar hanya mengikuti arus lautan kemana akan membawanya. Di hari ketiga, genangan air laut di kapalnya sudah mulai surut dan ia pun mengepelnya. Ia juga mengecek kembali hasil tambalannya yang ia kerjakan seharian. Karena masih ragu, si kakek pun memiringkan kapalnya untuk memastikan bahwa tambalannya tidak ada lagi yang bocor. Kemudian si kakek mengeluarkan aki dari kapalnya bertujuan memberi daya baterai pada radio komunikasinya. Namun tetap saja radionya tak dapat berfungsi. Si kakek yang merasa putus asa lantas masuk ke dalam kapalnya dan membaca sebuah buku yang berjudul Navigasi Bintang untuk Pelayar. Tak lama dari itu terdengar suara dari radionya. Sontak kakek pun bergegas menghampiri radio tersebut, yang ternyata saat kembali radio itu kembali error. Eugene, with an SOS call, over. Karena mulai frustasi, si kakek pun meminum minuman santuy untuk menenangkan diri. Dan saat sedang memasak makanan, tiba-tiba hujan turun. Sontak kakek pun keluar untuk membasahi tubuhnya alias mandi. Dikarenakan memang sudah berhari-hari di sana, ia tak mandi sama sekali. Di malam hari usai makan, si kakek kembali membaca buku navigasi bintangnya. Namun karena sudah lelah, si kakek pun memutuskan untuk beristirahat. Di hari keempat, si kakek mencoba memencet tiang layarnya dengan tujuan untuk memperbaiki antena radionya. Namun saat berada di atas tiang, si kakek melihat awan hitam tebal pertanda akan terjadinya badai. Ia pun segera turun untuk mempersiapkan diri menghadapi badai tersebut. Ia menyimpan dan mengemas makanan juga alat-alat yang sekiranya diperlukan sampai serapi mungkin. Kemudian dia juga mengisi jerigen dengan air keran yang tentu saja belum layak minum karena berasal dari laut. Lalu dilanjutkan dengan mencukur kumis dan jenggotnya serta memakai jas hujan untuk menghadapi badai. Tak lama kemudian kapalnya mulai terguncang yang menandakan bahwa badai sudah mulai datang. Si kakek kemudian berusaha mengendalikan kapalnya, namun karena ombak yang terlalu tinggi juga angin yang begitu kencang, si kakek memutuskan untuk kembali ke dalam kapalnya untuk berlindung. Namun bukannya membaik,
kapalnya justru terbalik yang membuat si kakek juga barang-barang di kapalnya berserakan. Tak lama dari itu kapalnya kembali terguncang yang membuat kapalnya kembali ke posisi semula. Si kakek memutuskan untuk keluar dari kapalnya dan melemparkan sebuah tali ke laut. Namun tiba-tiba ombak besar datang dan menerjang si kakek hingga terjatuh dan terpental ke laut serta kapalnya kembali terbalik lagi. Si kakek pun berusaha kembali ke kapalnya, beruntungnya kapalnya bisa kembali ke posisi semula. Namun dari sini sudah dipastikan kapalnya sudah tak mungkin lagi untuk beroperasi. Dan saat berada di dalam kapal, ia merasa sangat frustasi dan stres dengan keadaannya yang sekarang, di mana dinding kapal yang ia tambal kini sudah kembali bocor. Hal itu membuatnya seperti hilang harapan dikarenakan kemungkinan kapal ini akan segera tenggelam. Dan sialnya lagi pada saat sedang berjalan, kepala si kakek malah terbentur tiang hingga membuatnya pingsan. Dan pada saat si kakek tersadar, air laut sudah menggenangi setengah kapalnya. Menyadari kapal itu akan segera tenggelam, si kakek mengambil sebuah perahu karet dan melemparkannya ke laut dengan tali yang terikat dengan kapalnya. Setelah merasa semuanya siap, dia pun melompat ke perahu karet tersebut dan memutuskan untuk berlindung di sana. Dan singkat waktu di hari kelima, badai pun sudah reda. Si kakek pun melihat kapalnya yang sudah setengah tenggelam. Kemudian ia menarik tali yang terikat dengan kapalnya dan masuk ke dalam guna mengambil persediaan makanan juga barang-barang yang sekiranya diperlukan. Lalu ia segera bergegas kembali ke perahu karetnya. Namun belum jauh melangkah, tampaknya dia melupakan sesuatu dan memutuskan kembali ke kapalnya lagi. Di dalam kapal rupanya ia mengambil sebuah kardus kecil dari dalam lemarinya. Juga ia tak lupa mengobati luka di kepalanya dengan sisa alkoholnya. Setelah itu ia kembali ke perahu karetnya karena kapal tersebut tak lama lagi akan tenggelam. Dan setelah berada di perahu karet, dia menyaksikan detik-detik kapal kesayangannya tenggelam. Tak mau larut dengan kesedihan, si kakek lalu membuka kardus yang ia bawa yang ternyata berisi kotak navigasi bintang dan juga sebuah map. Dan secara perlahan si kakek berusaha memahami cara kerja alat navigasi tersebut. Namun karena ia lelah, ia pun beristirahat, tapi tak lama berselang si kakek dibuat kaget dan terbangun karena perahu karetnya mengalami bocor halus, di mana secara perlahan air laut mulai menggenangi perahu karetnya. Dengan menggunakan kaleng bekas makanan, si kakek berusaha mengeluarkan air tersebut. Dan pada saat berkaca, si kakek menyadari bahwa sebentar lagi akan terjadi badai kembali. Dikarenakan dari kejauhan ia melihat awan hitam yang tebal. Dan tak lama dari itu benar saja badai pun datang. Dan kali ini ia hanya bisa bertahan hidup dengan alat seadanya. Seringkali perahu karetnya juga terguling-guling karena ombak yang begitu kuat. Hingga pada akhirnya perahu karet pun kembali bocor dengan posisi terbalik. Si kakek yang terjebak di dalam berusaha keluar dan membalikkan posisi perahu karetnya ke posisi semula. Dengan sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun berhasil mengembalikan posisi perahunya dan kembali berlindung di dalamnya. Di hari ke-6 si kakek masih diberi kesempatan untuk hidup. Ia tak lupa untuk memompa kembali perahu karetnya yang bocor. Kemudian si kakek juga menandai posisinya sekarang pada map yang ia bawa. Kemudian dilanjutkan si kakek makan makanan seadanya yang mana kini tinggal 2 saset saja. Begitu juga persediaan minumnya juga tinggal 1 drigen, itu pun air laut yang tentu saja belum layak minum. Sehingga ia pun mengambil drigen kosong lalu memotongnya, kemudian ia mengambil plastik. Lalu ia mengambil air laut dengan drigen tersebut. Hal itu dilakukan di mana ia akan meminum uap hasil panas matahari yang menyinari plastik tersebut. Tak lama kemudian tak disangka dari kejauhan tampak sebuah kapal yang sepertinya menuju ke arahnya. Sontak ia segera mengambil flare yang ia bawa dan menyalakannya berharap kapal tersebut melihat keberadaannya. Tapi sayang seribu sayang, meski ia sudah berteriak sekencang mungkin kapal tersebut tak melihatnya. Sampai pada akhirnya malam pun tiba, di mana si kakek terbangun dari tidurnya dan melihat lagi sebuah kapal besar yang melintas berada tepat di depannya. Sontak ia segera menyalakan 2 flare yang tersisa sekaligus. Tapi sayang seribu sayang, kapal itu kembali tak melihatnya. Di hari ke-7 si kakek sudah sangat amat frustasi dan sangat-sangat stres. Sehingga ia pun mengambil sebuah buku dan menulis pesan terakhirnya, lalu ia merobek dan memasukkannya ke dalam toples. Dan kemudian ia membuang toples itu ke laut berharap akan ada yang menemukan dan melihatnya. Singkat cerita malam pun tiba.
Ia kembali terbangun dari tidurnya dan melihat sebuah cahaya dari kejauhan. Ia sadar bahwa cahaya itu berasal dari sebuah kapal. Tapi ia sudah kehabisan flare sehingga ia pun bingung cara mengirim sinyal bantuan ke kapal tersebut. Namun tak lama dari itu, beruntungnya ia segera mendapatkan ide. Ia memutuskan untuk membakar buku navigasi bintangnya di atas jerigen yang ia potong. Tapi tampaknya ia merasa apinya tak cukup besar, sehingga ia pun merobek kembali kertas dan membakarnya. Namun sialnya, apinya justru kelewat besar sampai-sampai membakar perahu karetnya. Sontak si kakek pun segera melompat ke laut. Dengan perasaan yang campur aduk karena kapal yang tak kunjung datang, terlebih lagi kini ia tak mempunyai apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Sehingga karena itu ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri. Belumlah terlalu dalam si kakek tenggelam. Pada saat si kakek sudah mulai tersadarkan diri, ia melihat sekelibat bayangan kapal di permukaan. Sontak ia pun segera berenang kembali ke permukaan. Dan benar saja si kakek pun bertemu seorang penolong. Dan film pun berakhir. Cukup sekian ulasan film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat buat kalian semua dan keluarga. Saya Akbar pamit.